Shalom leaders. Oke, semuanya sebelum saya masuk ke materi kita, saya mau berterima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala, Kak Marsha dan Kak Sinta yang sudah yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani di tempat ini karena suatu kehormatan buat saya untuk melayani Tuhan di KAC. Oke, mungkin tim multimedia bisa dibantu PowerPoint-nya. Oke, karena tema kita di bulan ini adalah Kingdom Mindset dan dari minggu kemarin juga kita udah belajar tentang Kingdom Mindset. Sekarang aku mau samain setiap persepsi kita biar kita gimana sih memandang Kingdom Mindset ini. Ya, kingdom artinya kan kerajaan ya. Semua udah pada tahu di sini kalau kingdom adalah kerajaan dan mindset adalah pola pikir gitu. Jadi kalau digabung adalah pola pikir kerajaan. Nah, cuman masalahnya kerajaan seperti apa yang mau kita punya? Yang pasti kerajaan Allah ya enggak? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kenapa sih kita mesti punya pola pikir kerajaan Allah? Ya karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertahta di kerajaan surga. Karena ya asal kita dari sana dan kita punya Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga. Tapi sebelum kita punya pola pikir kerajaan Allah, kita harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu apa yang jadi identitas kita. Boleh slide berikutnya? Kita harus tahu dulu apa yang jadi identitas kita. Karena kalau kita nggak tahu apa yang jadi identitas kita, dari mana kita berasal, siapa diri kita, ibaratnya kita lupa diri, ya kita nggak akan pernah punya pola pikir kerajaan Allah. Ya karena identitasnya aja kita lupa siapa kita lupa dari mana kita berasal. Padahal udah jelas banget kalau dalam 1 Petrus 2 ayat 9, aku bantu bacain ya. Tuhan bilang, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di sini udah jelas banget kalau Tuhan bilang kita itu bangsa yang terpilih. Cuman somehow kita tuh suka lupa diri gitu. Kadang kita lupa siapa kita. Mungkin kalau keadaan lagi baik-baik aja, kalau misalnya semua lagi kalau anak Jaksel bilang everything's good gitu kan. Kayak ya kita ingat kita diberkati, kita dilimpahi, kita dipenuhi kasih karunia. Tapi kalau kita lagi ada dalam masalah yang kita juga udah gak tahu jalan keluarnya seperti apa. Kadang kita tuh lupa kalau kita adalah anak-anak Tuhan. Kadang kita lupa kalau kita sudah diperkenankan oleh Tuhan gitu. Karena ya kita lebih lihat masalah itu gitu. Dan ya gimana kita mau punya kingdom mindset, gimana kita mau punya pola pikir kerajaan Allah kalau kita lupa sama apa yang jadi identitas kita. Jadi yang pertama kita harus sadar dulu bahwa kita adalah anak Tuhan. Sadar yang gak berdasarkan hanya dalam kondisi aja gitu. Maksudnya gak cuman saat keadaan baik kita sadar, tapi saat keadaan gak baik kita lupa. Kita lupa kalau Tuhan pernah tolong kita di masa lalu. Kita lupa kalau Tuhan udah baik sama kita dari dulu. Kita lupa kalau Tuhan udah berkorban buat kita di atas kayu salib. Dan sebenarnya itu semua cukup buat kita. Cuman masalah-masalah yang ada dalam hidup kita yang bikin kita tuh lupa sama setiap kebaikannya Tuhan. Gitu dan ya yuk sama-sama kita belajar. Kita jangan jadi manusia yang amnesia gitu. Yang lupa ingatan. Itu ya. Nah terus buat apa sih? Buat apa kita punya kingdom mindset? Maksudnya buat apa kita punya pola pikir kerajaan Allah? Supaya apa gitu? Tujuannya apa? Ngapain gitu kan? Karena segala sesuatu, kalau kita mau melakukan segala sesuatu itu pasti harus ada tujuannya dong. Nah ini yang di 1 Petrus 2 ayat 9b. Berkata begini, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya apa? Supaya kita memberitakan setiap kasihnya Tuhan. Jadi ketika kita punya pola pikir kerajaan Allah, itu tuh bukan buat diri kita lagi sebenarnya. Tapi buat apa? Buat kemuliaannya Tuhan. Karena kalau buat diri kita lagi ya buat apa? Kan
kita sudah diselamatkan sama Tuhan, kita sudah dipenuhi. Nah yang pasti Tuhan punya tujuannya di situ. Kenapa kita harus punya pola pikir kerajaan Allah? Kenapa kita nggak boleh berpikir seperti cara dunia berpikir? Kenapa kita nggak boleh memandang seperti cara dunia memandang? Karena ini tujuannya gitu. Tuhan menciptakan kita ada tujuannya. Dan ini tujuannya supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia. Kepada orang lain, kepada orang yang mungkin gak kenal Kristus. Atau kepada orang yang mungkin penuh dengan kekecewaan. Jadi sebenarnya ketika kita punya pola pikir kerajaan Allah itu bukan tentang kita lagi. Tapi itu semua tentang Tuhan. Karena kalau tentang kita yang ada hanya, ayo ada yang inget gak? Dari B huruf depannya. Berhala, yang ada hanya berhala. Kalau tentang diri kita semuanya ya berhala. Kalau misalnya keakuannya kita masih lebih tinggi daripada ketuhanannya Yesus dalam diri kita, yang ada hanya berhala. It's not about me. Jadi semua tentang Tuhan, bukan kita lagi gitu kan. Dan gimana sih caranya? Gimana supaya Tuhan tuh selalu bertahta dalam hidup kita? Gimana caranya supaya semuanya ini tentang Tuhan gitu? Mungkin ngomong gampang, tapi prakteknya susah gitu. Ya pasti kita butuh Roh Kudus. Kita nggak bisa kuat sendiri, kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita gitu. Kita harus mengaktifkan setiap Roh Kudus yang ada dalam hidup kita supaya kita bisa punya ini kingdom mindset, pola pikir kerajaan Allah. Gitu. Dan satu lagi, kita harus punya yang namanya kingdom mentality, yaitu mentalitas kerajaan Allah. Kalau kita cuman punya pola pikirnya aja, tapi kita nggak punya mentalitasnya, ya kita nggak akan kuat gitu. Mentalitas seperti apa sih? Mentalitas kerajaan Allah itu? Di Wahyu 2 ayat 3 Wahyu 3 ayat 14 sampai 16 dibilang gini. Aku bacain ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang salah dan benar, permulaan dari penciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Ya gimana mentalitas kerajaan Allah itu seperti apa? Kingdom mentality itu seperti apa? Ya enggak suam-suam kuku, jadi maksudnya enggak yang di tengah-tengah gitu loh. Maksudnya enggak 50% Yesus tapi 50%-nya lagi dunia. Enggak 50% Yesus tapi 50%-nya lagi dosa gitu. Kalau mau ikut Tuhan ya udah Tuhan gitu. Ini yang namanya kingdom mentality, mentalitas kerajaan Allah. Cara nggak bisa, karena orang nggak bisa berada dalam dua perahu. Punya dua pacar aja nggak boleh, ya kan? Biar nggak tegang. Nah, 3 hal dalam kingdom mentality ini yang aku mau bagikan gitu ya. Yang pertama, bersungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Bersungguh-sungguh hidup untuk Tuhan tuh apa sih? Kita manusia, kita tuh diselamatkan gak cuman dari dosa, gak cuman dari maut, tapi juga dari cara hidup yang sia-sia. Jadi ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, ya kita juga harus punya cara hidup yang benar di hadapan Tuhan, gitu kan. Dan yang kedua adalah bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Ketika kita udah say yes sama setiap panggilan Tuhan, ketika kita udah say yes sama setiap pelayanan, dan ketika kita tidak melakukan itu dengan sungguh-sungguh, itu tanggung jawab kita bukan sama gembala kita, bukan sama siapa, tapi sama Tuhan. Jadi ya balik lagi ke hati kita, ketika kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, segala apapun yang kita iakan di hadapan Tuhan, once kita akan bertanggungjawabkan. Jadi makanya kenapa aku bilang kita harus hidup bersungguh-sungguh gitu. Karena suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan.
Aku bacain di Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini loh contohnya Tuhan Yesus. Dia meninggalkan setiap ketuhanannya dia dalam rupa Allah. Dia lupain semua, ya buat siapa? Buat kalian, buat kita. Kenapa? Aku bilang kalau Tuhan tuh sayang banget sama kita. Karena tahtanya aja dia tinggalin. Dan ketika kita ikut Tuhan, somehow bahkan aku pribadi pun kadang kayak gue gak mau ninggalin keakuan gue ya gini. Gitu. Padahal Tuhan tuh tahtanya aja ditinggalin, ibaratnya surga aja tuh ditinggalin buat kita. Ini mentalitas kerajaan surga. Kita bisa contoh dari Tuhan Yesus. Nah, apalagi sih bagian dari mentalitas kerajaan surga? Yaitu kesatuan. Karena kita gak bisa berjalan sendiri. Kita gak akan ada pertumbuhan dalam kesendiriannya kita gitu. Mungkin awal-awal bisa ya, mungkin sometimes bisa gitu, terkadang bisa. Tapi kadang kalau kita lagi lemah, kita tuh butuh orang lain. Kita mungkin butuh mentor, kita mungkin butuh orang yang mendoakan kita butuh orang yang mengingatkan kita ketika kita salah gitu. Kadang mungkin kita berpikir, aduh kok teman-teman di gereja gue gini sih, kok gitu sih. Tapi kita tuh gak tahu, masih banyak yang lebih jahat di luar sana. Karena dunia itu kejam. Kita gak tahu masih banyak yang lebih munafik di luar sana. Kadang kita memandang teman kita sendiri, kok dia gitu sih sama gue, kok dia gini sih. Tapi kita gak tahu sebenarnya masih banyak orang yang lebih gak tulus dari teman-teman kita. Makanya kenapa di sini kita harus saling merangkul, saling mendoakan. Ya ini, karena kesatuan adalah bagian dari mentalitas kerajaan. Orang-orang yang ada di dalam kerajaan, itu mereka akan selalu saling menjaga. Buat apa? Karena mereka akan menjaga kerajaannya supaya gak diserang sama kerajaan yang lain. Dan di sini kita harus bersatu supaya apa? Supaya ketika ada yang lemah, ada yang jatuh, ada yang ya ibaratnya mau jauh-jauh dari Tuhan, kita bisa saling menguatkan gitu loh, merangkul gitu. Karena ya inilah gunanya dari komunitas, ini gunanya dari gereja. Supaya apa? Supaya kita saling kasih kekuatan satu sama lain. Mungkin kita bisa jadi orang yang paling cinta Tuhan di dalam gereja. Mungkin kita bisa jadi orang yang paling cinta Tuhan ketika menyembah Tuhan. Tapi kadang kita juga bisa jadi orang yang paling cuek buat teman-teman kita. Kita juga bisa jadi orang yang paling kayak gak mau tahu gitu ya. Masalah lo, masalah gue ya masalah gue gitu. Nah Tuhan tuh gak mau kita seperti ini. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita saling bersatu. Untuk apa sih? Untuk visinya Tuhan. Yang ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ketika Tuhan menginginkan gerejanya bersatu, ketika Tuhan menginginkan anak-anaknya bersatu, enggak semata-mata cuman buat huru hara kita aja, enggak semata-mata cuman buat kesenangan kita aja. Tapi buat visinya Tuhan. Kalau misalnya anak-anaknya Tuhan, iblis tuh seneng banget ya. Iblis seneng banget kalau gereja tuh terpecah belah. Karena apa? Karena dengan mudah dia akan mampu menunjukkan kuasa kesetanannya. Tapi kalau misalnya kita bersatu, kita kuat di dalam Tuhan, ya itu akan susah buat iblis, buat nyerang kita. Gitu kan. Ini aku ringkas ya, 6 hal tentang kingdom mindset. Yang pertama, tadi kita menyadari bahwa identitas kita adalah anak Allah. Know your identity, kita tahu bahwa identitas kita adalah anak Allah. Dan yang kedua, kita menyadari bahwa
hidup kita semua berharga di mata Tuhan. Di sini nggak ada satupun orang yang nggak berharga, semuanya berharga. Di di Mazmur 8 ayat 4 sampai 5 dibilang, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Seberharganya kita. Tuhan buat kita seperti itu. Dan yang ketiga adalah kita menyadari bahwa hidup kita adalah tentang kasih karunia. Di Yesaya 64 ayat 6 dibilang, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi gak bisa ada seorang pun yang memegahkan diri. Siapapun itu termasuk saya sendiri. Gak bisa ada yang bilang kayak, oh iya kerohanian gue tuh lebih tinggi dari dia. Karena gue begini, karena gue begitu. Enggak. Karena kesalehan kita aja seumpama kain kotor di hadapan Tuhan. Bahkan pengabdiannya kita aja itu nggak bisa dibandingkan dengan kasihnya Tuhan di atas kayu salib. Jadi semuanya adalah tentang kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 bilang, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. So balik lagi, ketika kita mau punya kesatuan hati, ketika kita mau punya mentalitas kerajaan surga, ketika kita mau punya pola pikir kerajaan Allah, ya kita gak bisa memegahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya mungkin kalau kita memegahkan diri Tuhan cuman geleng-geleng kepala kali ya. Jadi ya ini kita harus punya kerendahan hati untuk siapapun kita. Bahkan untuk saya sendiri, saya sampai sekarang belajar gimana jadi orang yang rendah hati. Karena ya menurut saya mungkin mudah ya kita bilang, oh enggak kok gue anaknya rendah hati dan tidak sombong. Tapi buat Tuhan aja tuh apa sih? Tuhan yang tahu hati kita gitu loh. Mungkin kita bisa dengan gampangnya bilang gue orangnya ramah sama orang, gue selalu menegur orang. Tapi balik lagi dunia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yang keempat, Tuhan Yesus bertahta dalam hati, pikiran, dan pribadi kita, kehidupan kita. Jadi bukan keakuan kita lagi, yang tadi aku bahas. Ini bukan tentang kita lagi, tetapi tentang Tuhan. Gimana ketuhanannya Kristus ada dalam hidup kita. Bukan tentang keakuannya kita lagi, bukan tentang setiap berhala yang ada di dalam diri kita lagi. Yang kelima yang tadi aku bilang kesatuan hati, dan yang keenam adalah kingdom mindset. Tidak berfokus sama hal-hal yang Tuhan belum lakukan. Ya iya, kenapa Tuhan belum lakukan? Ya karena memang Tuhan tuh belum selesai sama hidup kita. Kalau sudah selesai mungkin kita udah gak ada di muka bumi ini. Kenapa? Kenapa Tuhan belum lakukan? Kenapa Tuhan belum jawab apa yang jadi kerinduan kita? Tuhan belum jawab apa yang mungkin jadi pergumulan kita? Karena memang Tuhan belum selesai atas hidup kita. Tuhan sudah selesai di atas kayu salib, tapi belum selesai atas hidup kita. Tuhan menyiapkan yang terbaik buat kita semua. Mungkin kita bertanya-tanya sama Tuhan, kapan saya dapat yang terbaik? Tapi kadang apa yang terbaik menurut kita belum tentu itu menurut Tuhan. Kadang kita mau mintanya Indomie, tapi Tuhan kasih spaghetti. Iya dong. Ini 2 ayat terakhir ya. Itu di Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah bukan hanya tentang hal-hal yang jasmani, bukan hanya tentang gimana kita hidup sehari-hari, kita makan apa, memang itu perlu. Tapi kerajaan Allah tuh bukan tentang itu, bukan tentang apa yang kita punya. Bukan tentang seberapa banyak kekayaan yang kita punya.
Tapi Tuhan bilang di sini, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita udah punya ketiga hal ini, harusnya kita bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah dipenuhi dan kita sudah dilimpahi. Dan yang terakhir, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita mau punya pola pikir kerajaan surga, ketika kita mau punya mentalitas kerajaan Allah, mentalitas anak-anak kerajaan, ya kita harus cari kerajaannya Tuhan terlebih dahulu. Kita harus cari Tuhan dulu dan kebenarannya. Kita harus bertumbuh, kita harus belajar, kita harus mau dibentuk. Dan Tuhan akan tambahin semuanya itu. Jadi di sini sama-sama kita belajar gimana kita punya mentalitas kerajaan Allah, punya pola pikir kerajaan Allah. Itu caranya apa? Ya kita cari dulu kebenarannya. Kita cari dulu kerajaannya Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati.